Saya Wafah Syahda Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Aspek kehidupan sosial di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menyebutkan ancaman di bidang sosial budaya. 1. Kemiskinan absolut. 2. Terorisme. 3. Separatisme. 4. Perang. 5. Kemiskinan. 6. Kebodohan. 7. Keterbelakangan. 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Pajriani dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam yaitu budaya, agama, politik, masyarakat, adat istiadat, norma, dan ideologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya yaitu sifat konsumtif, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan hedonisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Ahaya dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinia Disira dari kelas 10 IPS 2. Maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinia Disira dari kelas 10 IPS 2. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang timbul karena adanya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar yaitu ancaman yang timbul karena akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 6, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain. Itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalal dari kelas 10 MIPA 4. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk negara Indonesia. Selain dari itu, ada beberapa aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya, aspek sosial yang berkaitan dengan unsur politik, budaya, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari pancaran makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sesuai dengan pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas 10 IPS 5. Ancaman di bidang sosial terdiri dari 1. Kemiskinan absolut, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Kebodohan, 7. Keterbelakangan, 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roli Farari Faiz dari kelas X-MIPA 1 ingin mengerjakan tugas PPKN. Pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Setiani dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, kemiskinan, kebodohan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Warmana dari kelas MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, kekerasan, keterbelakangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud dari pancaran makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya suatu tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Jelaskan maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri memiliki suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisni dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, dengan secara swadaya mengolah sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari, menurut pendapat saya, adalah kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Menurut pendapat saya, ada 7 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Adat istiadat, 6. Norma, 7. Ideologi. Dalam ilmu geografi, terdapat 2 aspek utama dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah aspek utama dan yang kedua adalah aspek kehidupan sosial geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan jelaskan maksud ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kerakyatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan pembangunan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Nur Arifia Fahira dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat,
di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer dengan secara swadaya, mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan program pembangunan untuk menyelasarkan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Wijaya dari kelas 10 IPS 4, mau membacakan tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari yaitu kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah pemahaman seseorang terhadap apa tujuan bangsa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan mengemukakan pendapat dari soal PKN hari ini. Maksud dari soal tersebut adalah arti dari tujuan wawasan Nusantara yang mengutamakan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasionalisme yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas kedua bab 7 tentang jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Wawasan Nusantara, nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional. Itulah yang merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia, dan sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Jawabannya adalah memiliki nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, terorisme. Yang ketiga, separatisme. Yang keempat, perang. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, kebodohan. Yang ketujuh, keterbelakangan. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ningtyas Kartiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang ancaman di bidang sosial budaya yang terdiri dari apa saja. Yang diantaranya terdiri dari pertama, kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ningtyas Katiwi. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud dengan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan merupakan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsyah dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan adalah saling membantu dan saling menghormati satu sama lain tanpa menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Pancaran dari makin meningkatkannya rasa, paham, dan semangat kebangsaan merupakan nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kesejahteraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar diantaranya adalah 1. Memunculkan gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nomor 2. Munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Nomor 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Nomor 4. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nomor 5. Semakin memudarkannya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Nomor 6. Semakin lunturnya nilai keagamaan dari kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasa, paham, serta semangat kebangsaan. Paham kebangsaan memiliki pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Sedangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan juga paham kebangsaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusbiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dan
dorongan masyarakat menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Memiliki nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional wawasan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN tentang ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam timbul oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Isu itu yang menjadikan titik pangkal tumbuhnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat yang ditimbulkan oleh manusia. Yang kedua adalah ancaman dari luar, yaitu ancaman yang terjadi akibat negatif globalisasi seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua, semakin memudarnya sikap gotong royong, peduli, setia kawan, saling membantu, dan semakin luntur nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dan masih banyak lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa